Kita bersyukur pada Tuhan buat semua hal yang boleh kita lalui selama hidup kita. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan sembah kita kepada Allah kita yang hidup. Mari angkat kita kepada Tuhan, katakan, ku datang ke Gunung Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ini pujian kami Bapa. Haleluya. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat paling tinggi, diterangkan terambil. Lagi katakan, ku datang ke Gunung Kudus-Mu ya Tuhan. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, amin Tuhan, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat paling tinggi, diterangkan terambil. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin Tuhan. Haleluya, 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 amin. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, amin. Dengan hidup, ini hidup kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi diriku. Kami tunduk hormat kepadamu Tuhan, tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat paling tinggi, diterangkan terambil. Katakan haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, ini sembah kami. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory. Sembah kami, sembah kami. Haleluya. Kau maha besar Tuhan, maha mulia, maha kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua keadaan yang kami terima di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari hingga pada pagi hari ini Tuhan. Apapun itu Tuhan, ajar kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari ungkapkan kepada Tuhan, katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan kepadamu karena kasih setiamu ya Tuhan, karena kasih setia yang kau beri padaku. Amin Bapak. Aku ada ini karena kebaikanmu, perlindungan Bapa, ku alami selalu. Mari kembali ungkapkan kepada Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan kepadamu. Amin ya Bapa. Karena kasih setia yang kau beri padaku. Aku ada ini karena kebaikanmu, perlindungan Bapa, ku alami selalu. Saya undang kita semua bangga berdiri. Banyak yang kau berbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah gelap,
setiamu. Karena kasih setia yang kau beri padaku. Katakan, aku ada ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Apa yang Kau berbuat Tuhan? Banyak Kau berbuat di sepanjang hari-hari hidupku. Amin Tuhan. Melewati lembah gelap tingginya. Amin Tuhan. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Sampai kami masuk ke rumah-Mu, sampai ku masuk rumah-Mu, Kau letak setiap penangananku. Sampai kami masuk ke rumah-Mu ya Bapa, Engkau tetap setia memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih buat semua kondisi yang kami terima di dalam kehidupan kami. Apapun itu ya Tuhan, kami mau mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih buat keberadaan kami pagi ini Tuhan. Seberapa banyak kami yang hadir, Engkau memberkati kami ya Bapa. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan Tuhan, terlebih dahulu Engkau mengampuni dosa kami. Layakkan kami ya Bapa menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sukacita pada pagi hari ini. Karena kasih Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan semua Bapak Ibu. Ungkapkan sukacita kita kepada Tuhan
tambah hari tambah cinta Yesus. Dan tambah hari tambah benci dosa. Itu iman kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Naikkan dengan penuh sukacita pujian ini. Haleluya. Tambah hari, hamba cinta Yesus. Tambah hari, hamba ku percaya. Amin. Tambah hari, hamba benci dosa. Tambah hari, semoga ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Dan tambah hari, tambah benci dosa. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Jiwa kami haus Tuhan. Mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kerinduan hati kami Bapa selalu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatan jiwa kami.
Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami. Berbicaralah lewat mulut Erastus, agar benar-benar kami hanya mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, makin hari setelah kita mengarungi tahun-tahun yang panjang dengan segala pengalaman hidup yang kita jalani dan pengalaman hidup manusia di sekitar kita yang kita lihat, akhirnya kesimpulannya tetap sama, saudaraku. Hidup ini tragis. Saya menyampaikannya terus-menerus dan berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Bukan hanya ada di rumah duka, tapi juga pada waktu pemberkatan nikah, saya juga menyatakannya. Life is so tragic. Hidup itu tragis, saudaraku. Ini bukan sesuatu yang berlebihan atau dibuat-buat. Ini hal yang jujur, realistis, faktual, saudaraku. Artinya memang begitu faktanya. Hidup ini tragis. Coba saudaraku renungkan, apa sih yang ditunggu dan dialami oleh setiap kita? Pasti 3 hal. Yang pertama, masalah, problem. Sebab sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman bahwa bumi akan menumbuhkan onak dan duri, dan manusia akan bersusah payah dalam pencarian nafkahnya. Itu suatu isyarat bahwa manusia akan mengalami banyak kesulitan, saudaraku. Kesulitan bukan hanya karena bumi yang menumbuhkan onak dan duri, tetapi manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak lagi berkeadaan sesuai dengan standar moral Tuhan. Kalau manusia sebagai pelaku kehidupan sudah tidak lagi menjadi manusia sesuai dengan yang Allah kehendaki, maka manusia bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Saling melukai, saling menggigit. Saudara, kalau menyaksikan perkembangan perang Rusia dan Ukraina hari ini dan menyaksikan tayangan dari berbagai media, kita melihat tragisnya hidup. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Manusia menjadi kejam, sewenang-wenang, dan tidak memiliki belas kasihan. Selain manusia melukai sesamanya, manusia juga melukai dirinya sendiri. Sebab dengan karakter yang telah meleset, tidak sesuai dengan rancangan Allah itu, manusia tidak mungkin dapat menikmati kebahagiaan yang maksimal. Sebab Allah tidak mungkin
memberikan ciptaan yang agung ini dapat dinikmati maksimal oleh ciptaan yang telah memberontak. Jadi bagaimanapun manusia tidak akan bisa menikmati kebahagiaan puncak. Selain tadi saya katakan bumi menumbuhkan onak dan duri, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Manusia dengan karakternya yang buruk tidak mungkin bisa menikmati kebahagiaan maksimal. Masalah, problem, kesukaran. Yang kedua, saudara, manusia mengalami proses penuaan dan sakit. Ya, bagi yang sudah mengenal saya dan saya kenal sejak tahun 1988 saya pertama kali menginjakkan tempat ini, saudaraku. Pasti melihat saya sudah makin tua. Apalagi Pak Sabtori. Saya tanya berapa usia Bapak? 78. Iya Pak. 76 atau 78? 8. Pak David Sadam saja sudah putih rambutnya. Pak Sitepu seperti Sadhu Sundarsih. Tokoh Kristen India. Kita semua sudah tua. Yang dinantikan manusia itu masalah, tua, sakit. So we can't avoid it. Kita tidak bisa menghindarinya. Dan yang terakhir kematian. Tidak bermaksud mengurangi kebahagiaan saudara. Di pesta perkawinan saja saya mengemukakan ini. Hidup ini tragis. Pesta perkawinan sesaat dalam hingar-bingar, sukacita, istilahnya euforia. Nggak lama, ada saja masalah, saudaraku. Here's life, inilah hidup. Masalah, sakit, dan proses penuaan, dan pasti manusia akan mengalami penderitaan karena fisik yang rentan. 3 paling tragis itu mati. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan menorehkannya di dalam hati. Menuliskannya di dalam hati. Supaya Bapak Ibu berpikir realistis. Tetapi selain itu, selain Bapak Ibu bisa berpikir secara realistis, saudaraku. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Hari esok di bumi dan hari esok di kekekalan. Dengan menyadari fakta ini, dengan menyadari realitas ini, kita tidak menuntut kebahagiaan di bumi. Kita tidak menuntut. Kita tidak mengharapkan terlalu banyak dari kehidupan di bumi ini. Dengan tidak mengharapkan kebahagiaan dari bumi ini bukan berarti lalu kita tidak bahagia, saudaraku. Justru ketika kita tidak menuntut kebahagiaan dari dunia ini, kita bisa menikmati kebahagiaan Tuhan. Seperti yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di dalam bahasa Jawa ada satu kata yang itu tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia secara tepat.
Bagi orang Jawa tahu kata itu gerangsang. Apa itu gerangsang? Gerangsang itu selalu haus, selalu serakah. Gini, mau banyak, mau terus, mau banyak. Kalau orang selalu merasa lapar, nah kira-kira gitu. Selalu merasa lapar dan ingin dipuaskan. Itu lapar makanan. Kalau ini lapar apapun, gerangsang. Jadi orang yang tidak menyadari bahwa hidup ini tragis, yang tadi saya katakan bahwa bumi menumbuhkan onak dan duri, kita pasti menghadapi orang yang melukai, merugikan, menyakiti kita. Kita sendiri menyakiti diri kita sendiri karena karakter buruk diri kita. Ya. Kalau kita tidak menyadari hal ini, kita akan terpacu untuk serakah. Mungkin aku bahagia kalau punya ini. Mungkin aku bahagia kalau tambah ini. Gerangsang. Padahal sudah punya satu ini, ingin lebih. Punya yang lain, ingin lebih. Akhirnya orang digiring menuju api kekal, saudara. Tidak main-main ini. Akhirnya tergiring ke api kekal, saudara. Jadi kita tidak menuntut kebahagiaan dari dunia. Kalau kita memiliki porsi yang tidak sama dengan orang lain, lebih sedikit, ya kita terima. Kita tidak berpikir, coba kalau tidak 3, seandainya 30, aku lebih senang. Tidak, 3 dinikmati. Justru kita bisa lebih menikmati yang 3 ini. Puas dengan yang 3 ini. Ibarat kalau kita hanya memiliki nasi, sayur asem, dan ikan asin. Kita menikmati itu. Jangan melihat orang yang pakai steak, makan steak, harga 1 potong 800.000. Lalu kita berpikir enak ya, kalau bisa makan steak. Padahal yang makan steak belum tentu enak. Dia melihat orang makan ikan asin. Kok enak ikan asin? Yo, ini serius. Karena saya sudah makan ikan asin dan saya makan steak, jadi saya tahu. Bahkan saya sudah makan steak yang harganya mungkin lebih 10 juta sepotong. Waktu di luar negeri. Diajak makan katanya ini steak termewah. Di satu hotel di Brisbane atau Melbourne. Orang kaya. Pada waktu dihidangkan steak dimakan. Kalah dengan pecel di Jawa. Iya, begitu doang. Asli, tidak berlebihan. Seberapa enaknya saudaraku, kok anyep begini ya? Rasanya nggak ada rasa kuat gitu. Beda kalau di Jawa kan, makanan tuh kuat-kuat saudaraku bumbunya. Ini adem, anyep. Segitu saja saudara. Saudara yang naik motor, lihat orang naik mobil. Waduh kalau naik mobil ya. Belum tentu yang naik mobil itu bahagia dengan mobil. Kalau dia merasa terlukai oleh orang, dendam, sakit hati, pahit. Mobil juga jadi gak enak saudara. Amin. Ini tidak berlebihan yang saya bicara. Nah, saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk berpikir secara benar. Yang nanti akhirnya supaya kita tergiring ke surga. Jangan gerangsang, jangan serakah. Jadi kita jangan menuntut dunia ini membahagiakan. Ketika kita mengharapkan dunia membahagiakan kita, tidak mungkin kita tidak berkhianat kepada Tuhan. Tidak mungkin kita tidak melukai Tuhan. Kita harus bisa berkata, Tuhan, Engkau kebahagiaanku satu-satunya. Makanya kita mesti mencari Tuhan yang tidak kelihatan dan mengalami Dia. Bapak Ibu pasti tahulah
orang-orang yang meninggalkan keluarga, maksud saya pemudi atau pemuda yang rela kehilangan warisan, disingkirkan, dibuang dari keluarga besar demi pasangan hidup. Tidak disetujui orang tua, nekat, dibuang. Rela dia dibuang. Rela tidak punya orang tua. Rela tidak menerima warisan. Akhirnya tinggal di bantaran sungai dengan pasangan hidupnya. Yang kalau banjir dia harus bawa barang di atas meja. Tapi kalau senang bisa saja, saudara. Amin. Bisa mengerti, saudara? Menikmati pasangannya. Menikmati pasangannya. Kenapa kita tidak bisa menikmati Tuhan? Tidak mengalami, saudaraku. Mengapa saya ajak saudara doa, puasa? Supaya kita mengalami Tuhan. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, ini tidak mengarang. Orang seperti saya ini orang yang bisa lebih sesat dari saudara. Karena saya belajar teologi, ilmu saya tentang Tuhan banyak. Saya lebih bisa berfantasi daripada jemaat yang merasa tidak punya teologi. Jadi tidak banyak berfantasi, saya lebih banyak berfantasi. Saya bisa bicara Tuhan begini, begitu, tapi tidak mengalami. Maka saya sering menemukan teolog-teolog pinter bicara tapi bengis, kejam, dan tidak menjadi manusia yang memberkati orang lain. Saya tidak menyerang siapa-siapa. Saya mengenal diri saya. Yang akhirnya, saudara, saya berusaha untuk mengalami Tuhan. Jadi, terutama sejak saya sakit, 21 hari. 15 hari di rumah sakit. Lagi puncak-puncaknya COVID bulan Juli 2021. Saudara, rumah sakit penuh. Suster-suster kewalahan karena pasien melampaui kapasitas. Yang tadi ruangannya 1 jadi 2. Waduh, ada yang jadi 3. Jadi kita juga hampir nggak terurus, saudara. Puji Tuhan saya dapat ruangan kecil, sendiri. Itu pun sudah diistimewakan karena saya kenal dengan dokter, bahkan pimpinan di situ. Wah, sendiri 15 hari, saudara, cuma lihat langit, saudara. 15 hari. Kadang-kadang juga suster susah ditemui. Sus, enggak datang-datang. Ya, sampai kita infus kita atur sendiri. Waduh. Kan waktu sakit COVID itu darah kita yang tadinya normal jadi 400 lebih. Enggak pernah kita 400 lebih. 120, 130 tinggi. Gula darah saya bagus, saudara. Karena memang saya ada olahraga juga. Tapi karena obat bisa 460-an. Wah, bahaya. Jadi disuntik insulin. Jadi sebelum makan harus disuntik dulu. Nah, saya selalu mendapat kiriman makanan dari ibu jemaat. Ada aktivis, mamanya itu ya. Kirim makanan pagi, siang, sore. Waduh, kalau kirim makan untuk 2 orang cukup. Dan makanannya enak-enak, ya memang orang mampu. Saya biasa dipanggil akong. Dikirim pagi, kirim siang, malam, 3 kali. Jadi begitu dikirim, waduh enak. Dan herannya, nafsu makan saya tidak kurang. Gerangsang juga. Tapi masalahnya makanan datang saya belum disuntik. Jadi nunggu disuntik. Suster, bentar Pak. Suster, setengah jam lebih nunggu makanan, saudara. Ini ngiler udah habis. Waduh, susah. Setelah makan, udah mau ngapain? Lihat langit lagi. Tapi disitulah saya mencari wajah Tuhan.
Saya seakan-akan tidak pernah belajar teologi. Seakan-akan tidak pernah punya ilmu tentang Tuhan bagaimana. Saya mau mengalami Tuhan. 15 hari, saudara. 24 jam setiap hari. Banyak waktu baru saya mencari Tuhan. Itu titik balik saya sebenarnya. Bagaimana menikmati Tuhan. Dan sejak itu saya melihat hidup makin saya nampak tragis. Tragis hidup. Karena saya kehilangan orang-orang yang saya kasih, saudara. Adik kandung saya sendiri paling kecil yang dititipkan orang tua saya untuk saya rawat. Sakit, masuk rumah sakit, kena COVID, meninggal. Kita nggak lihat. Sampai dikubur pun kita nggak bisa lihat. Dulu kan lagi seru-serunya itu. Nggak bisa disentuh. Yang kemudian hari agak ada kelonggaran, waktu itu tidak. Dari jauh itu pun kita nggak bisa lihat. Dan ada beberapa peristiwa lain, saudara. Hidup ini tragis. Jadi jangan harap dunia membahagiakan. Ini tidak membuat Bapak Ibu nanti kurang semangat bekerja, tidak membuat Bapak Ibu nanti kurang semangat untuk berkarir atau memaksimalkan potensi. Kita harus sekolah ya bagi anak-anak muda, studi, karir, harus bekerja sungguh-sungguh, itu mesti ya, harus. Tetapi bukan untuk mendapatkan sesuatu yang kemudian kita akan merasa lebih lengkap, lebih bahagia, lebih sempurna. Jangan berprinsip demikian. Kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita berumah tangga, membesarkan anak-anak, ya. Kita mencukupi kebutuhan keluarga. Ingat, mencukupi bukan mewahi. Sukacita kebahagiaan kita harus Tuhan. Apalagi jujur saja saudara, sekarang ini pada umumnya kita semua orang-orang susah. Orang yang bergumul di dalam kesulitan. Anda mungkin berkata, ya kalau Pak Erasma cukup. Enggak. Saya lebih susah dari saudara. Saya lebih susah. Masuk Pak, saya lebih susah. Saya jauh lebih susah. Tapi Pak Eras punya mobil ya, mobil saya punya, betul. Tetapi kebutuhan saya tiap hari, tiap bulan, itu bisa membuat saya stres. Bisa-bisa depresi. Paham maksudnya? Saya tidak dapat gaji. Paling nanti makan saya dibeliin atau pas saya keluar kota dibeliin tiket. Saya tidak digaji. Berat saudara. Tapi puji Tuhannya kita tidak pernah sampai kekurangan. Tidak pernah. Pas. Makanya kalau sampai saya sakit, saya ambruk semua. Orang gak pernah mikir. Kalau saya sakit, saya ambruk, saya tangkap polisi, masuk penjara misalnya, langsung habis. Tapi orang gak pernah tahu. Jadi hidup saya ini berat, saudara. Makanya kenapa saya puasa dari 5 hari jadi 40, sekarang 30 hari. Ya kita mau diubah Tuhan supaya bisa dipercayai Tuhan. Selain itu tadi saya katakan kita menikmati Tuhan. Walaupun saya banyak persoalan, banyak beban saudara. Ya, tapi tidak kekurangan. Ini bukan sedang bersungut-sungut atau minta bantuan saudara, enggak. So far sejauh ini kita bisa penuhi. Karena ibarat kapal sudah besar ini. STT Ekumene, sekolah-sekolah di daerah Pak. Kita yang topang Pak. Itu di Palangkaraya, ada sekolah SMP, ya, SD, lalu apa SMK atau apa. Itu mereka kita hidupi di dalam asrama. Belum di Kupang. Jadi luar biasa Pak. Murid kita sekarang udah di atas 800 Pak. Di Jakarta, belum di Palangkaraya, belum di Kupang. Kenapa kok ngotot begitu? Mumpung masih hidup saudaraku. Perempuan-perempuan yang bisa jadi wanita penjual diri, jadi sekretaris, jadi bidan, kita usahakan. Laki-laki yang bisa jadi begal, kita rubah jadi pendeta, jadi guru agama. Itu kan begitu.
Bukan hanya orang GSKI. Mau dari gereja mana juga kita tampung. Setelah itu kita kirim ke daerah masing-masing. Saya adalah gembala senior dari Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Perdatam. Ya. Tadi saya tanya Pak David, nggak ada Rehobothnya. Di SKTL-nya nggak ada, tetapi tetap ini Rehoboth. Rehoboth itu miliknya Jalan Rencana 1 nomor 7. Inilah pemilik Rehoboth. Nama Rehoboth itu pemiliknya di sini. Gereja ini sebenarnya. Ya. Bisa marah Pak Saptori kalau diambil orang ini. Ya, ini pemilik Rehoboth itu di sini, ya. Ya, Pak Ferry sebagai gembala senior di sini juga. Ini pemiliknya. Jadi Bapak Ibu yang di rumah jangan lupa subscribe. Subscribe GSKI Perdatam, nggak ada kata Rehobothnya. Tapi namanya sebenarnya Rehoboth itu milik gereja ini. GSKI Perdatam. Jangan lupa subscribe. Tekan gambar loncengnya. Beri tanda like dan share. Aduh, saya lupa direkam. Aduh, jadi buka rahasia-rahasia nggak perlu nih. Oke, enggak apa-apa. Bapak Ibu, turuti apa yang saya nasihatkan. Jangan menuntut dunia ini membahagiakan. Jadi kalau sekarang saudara bukan hanya pas-pasan. Kurang Pak. Kita ini bukan hanya pas-pasan Pak. Kurang. Anda berkata begitu. Satu rahasia untuk menikmati hidup. Bu Eni. Dilewati. Jadi kalau bisa lewati hari, besok nyari makan lagi, lewati hari, anak belum bisa kuliah, belum bisa sekolah, bagaimana memikirkan. Pasti ada. Pasti bisa dilewati. Kalau ada masalah-masalah yang sudah tidak bisa tangani, bisa mencerita kepada Bapak Gembala Saudara. Ada Pak Ferry, ada Pak yang langsung Pak David. Pasti saudara akan diperhatikan. Kalau Pak David bermasalah, saya sudah bilang, hubungi saya. Karena saya tetap orang tua di sini. Ya. Saudaraku, bisa dilewati. Jangan menuntut dunia ini membahagiakan. Tidak bisa. Saudara mungkin bukan hanya pas-pasan. Kita nggak pas-pasan Pak. Kurang. Oke. Saya mengerti bagaimana kurang itu. Di tempat ini dulu saya punya uang 10.000 saya bagi dengan Pak Julius. Saya tadi mikir-mikir, Sri mana ini Bu Sri? Bu Sri hadir nggak ya? Belum. Di atas. Hah? Dulu Pak Julius More, saya punya uang 10.000. Pak, Bro. 5.000 Bro. Untuk makan Bro. Nanti kalau saya dapat lagi, saya bagi lagi Bro. Kau masih kecil. Kau masih kecil. Mungkin kau masih di kandungan, jangan-jangan. Saudara, jadi Bapak Ibu, saya mengerti juga bagaimana hidup kurang itu. Bukan hanya pas-pasan, kurang. Kita melewati hari-hari juga kekurangan, tapi bisa dilewati. Jadi saudara tenang. Toh kalau Bapak Ibu melihat hari, minggu, bulan, tahun-tahun yang saudara sudah lalui, kok masih bisa hidup hari ini? Seperti Tuhan menyertai saudara di waktu-waktu yang lalu. Tuhan juga menyertai saudara di waktu-waktu yang akan datang. Bisa dilewati. Tanpa menuntut dunia membahagiakan. Ya boro-boro mau punya banyak Pak, pas-pasan aja enggak. Lalu kurang. Lewati. Tapi kita punya rumah di sini, ada keluarga besar. Yang saya harap ini menjadi keluarga di mana kita saling memikul beban. Amin. Yang punya uang jangan lupa memberi persembahan. Ini nggak ada urusan saya, saudaraku. Karena saya nggak pernah tahu uangnya berapa di sini. Saudara memberi persembahan. Juga yang di rumah, yang mensubscribe. Anda juga bisa memberikan dukungan untuk GSKI Perdatam. Yang
yang pasti akan dikelola uang saudara untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saya rindu semua anak-anak bisa tetap sekolah. Ya, yang kuliah tetap kuliah. Ya. Kita bisa melewati, yang penting melewati. Cara berpikir kita harus benar. Jangan sekali-kali melirik orang, melirik sesuatu, lalu berpikir kalau saudara memiliki seperti yang orang lain miliki, saudara akan bahagia. Tidak, tidak akan saudara. Karena kalau kita mengharapkan ada sukacita, kebahagiaan dari sumber lain selain Tuhan, pasti kita akan berkhianat kepada Tuhan. Pasti kita akan berkhianat. Dan tidak bisa menikmati damai sejahtera Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah sediakan bagi kita. Jadi kita memiliki landasan berpikir hidup ini tragis. Jangan harap kebahagiaan dari dunia ini. Jangan menuntut. Tetapi apapun yang kita miliki, kita nikmati dengan sukacita. Karena damai sejahtera Allah diberikannya kepada kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tetapi damai sejahtera ini tidak bisa kita nikmati kalau kita berkarakter buruk. Tadi saya sudah katakan, saudaraku. Hidup kita ini banyak masalah selain bumi, menumbuhkan onak dan duri. Pasti kita akan dilukai orang. Pasti. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan dari orang, dibenci, disakiti, dilukai, difitnah, jangan saudara berkata, mengapa begini? Itu bagian hidup yang tidak terpisahkan. Katakan amin. Pasti ada. Jangan berharap dunia tidak melukai saudara. Anda mengerti maksud saya? Amin. Kita harus menerima itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetanggalah, mertualah, menantu yang tidak hormat, atau pasangan hidup sendiri. Terimalah itu, saudaraku. Jadi kita akan lapang dan besar jiwa. Itu bisa kita terima kalau kita dewasa rohani. Makanya karakter kita harus diubah. Tadi saya sudah katakan, tidak mungkin orang bisa menikmati kebahagiaan kalau karakternya buruk. Tidak mungkin. Ini bertalian, saudaraku. Tidak menuntut dunia membahagiakan, bisa menikmati apa yang ada. Bahkan di dalam kekurangan, bukan pas-pasan, kita bisa berkata, bisa dilewati. Kalau karakter kita baik. Nah, masalahnya bagaimana karakter kita baik? Ini yang sulit, saudara. Menjadi sarjana teologi atau menjadi pendeta tidak sulit. Tetapi kalau menjadi sarjana Tuhan yang sekolah kehidupan, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, itu sulit. Itu sulit. Tetapi saudara harus fokus ke sini. Makanya gereja ini harus menjadi tempat di mana jiwa-jiwa disembuhkan. Kalau saudara ke rumah sakit, tujuannya apa? Supaya sehat. Ya, orang sakit ke rumah sakit dirawat, ya, diberi obat, diberi perawatan medis, pulang fisik sehat. Nah, kalau gereja itu rumah sakit untuk karakter, rumah sakit untuk jiwa, saudara. Jangan datang ke gereja dan pergi seperti orang ke rumah sakit tanpa perawatan dan pulang masih sakit. Lebih konyol lagi, datang ke rumah sakit, pulang lebih parah, malpraktek. Gereja ini harus jadi rumah sakit untuk jiwa, untuk karakter. Oleh sebab itu ya para pelayan-pelayannya ya harus menjadi orang-orang yang sudah sembuh atau paling tidak lebih sembuh atau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karakternya harus diubah. Saya berpikir kalau 10, 15, 20 tahun yang lalu saya sudah memiliki
keadaan kerohanian dan karakter seperti hari ini, mungkin saya akan mengubah lebih banyak orang. Saya akan menghindarkan orang dari hal-hal yang tidak patut mereka lakukan. Jadi kalau saya melihat orang di sekitar saya ada yang berbuat salah, saya kadang-kadang memukul dada sendiri dan berkata, seandainya 15-20 tahun yang lalu, saya sudah secakap hari ini dalam kehidupan rohani saya mungkin bisa menghindarkan mereka. Tetapi suratan hidup sudah demikian. Kepada Bapak Ibu yang lebih muda dari saya yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan di tempat ini, berubahlah karaktermu. Dengan karakter saudara yang diubah itu, saudara bisa menikmati hidup, menikmati damai sejahtera Allah. Apapun yang menjadi porsi bagianmu bisa membahagiakan. Bahkan dalam keadaan kekurangan, bukan pas-pasan, Anda bisa berkata, bisa dilewati. Sebab orang yang karakternya baik, orang yang pasti menyenangkan Tuhan, dan orang yang menyenangkan Tuhan, pasti akan dipelihara Tuhan, dan dibedakan dengan orang yang tidak menyenangkan hatinya. Jadi jalan diberkati Tuhan itu bukan sekedar angkat tanganmu, turunlah berkat atas saudara. Tetapi karakter saudara yang baik, yang membuat saudara layak, pantas untuk diberkati. Ada lagu saya yang kalimatnya begini, Ernie. Dan pantas percaya padamu, agar ku layak hidup dalam perlindungan, agar dan pantas percaya padamu. Agar ku layak dalam perlindungan dan pantas percaya padamu. Lagunya itu gimana ya? Apa? Pokoknya hidup kita harus benar agar kita layak dilindungi Tuhan dan pantas percaya kepadanya. Bapak Ibu, bukan menghakimi saudara ya. Saya belum tua sekali tapi sudah tua juga. Saya nggak berkata tua sekali karena tadi saya tanya Pak Saptori beliau 78. Tapi sudah cukup tua. Saya sudah melihat orang yang karakternya buruk tidak bisa diberkati Tuhan. 42 tahun lebih saya melayani Tuhan, Pak. Bu, saya sudah membuktikan dari rentang waktu begitu lama. Saya sudah membuktikan. Orang yang karakternya buruk tidak bisa diberkati. Yang tidak jujur, gampang tersinggung, tidak setia. Nggak bisa diberkati. Mau pakai cara bagaimana nggak bisa. Dan tidak sedikit orang-orang seperti ini akhirnya jadi benalu. Saya tidak sedang menyinggung siapapun loh. Ini saya khotbah, ya inilah yang saya persiapkan saudaraku. Saudara bukan hanya tidak bisa menikmati damai sejahtera Allah. Tidak mampu melewati keadaan-keadaan ketika saudara berkekurangan. Tapi saudara juga tidak pantas dilindungi Tuhan dan tidak pantas diberkati. Tolong deh kita bertobat. Ya, jujurlah. Jaga mulutmu. Jaga matamu. Kata yang lebih sering saya gunakan, hidup suci. Hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela. Nekat. Harus nekat. Kalau nggak nekat nggak bisa. Nggak bisa Pak, kalau nggak nekat Pak. Makanya setelah melewati pergumulan ini, ya saya bisa mengajak orang dan memaksa diri saya hidup suci. Aku berjanji Tuhan, aku bersumpah hidup suci tak bercacat, tak bercela. Tidak mencintai dunia, mencintai Engkau dan fokus kerajaan surga. Harus nekat, kalau enggak bisa. Kita punya daging ini jahat.
ambisi batin jiwa kita ini jahat. Ada kecenderungan kita berbuat salah. Tapi kalau kita sudah berani bersumpah, kita ikat diri kita untuk tidak berbuat salah. Saudaraku, sampai pada kalimat, terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Orang bilang, itu pura-pura. Nanti kita lihat di pengadilan kita pura-pura atau serius. Kalau saudara punya nurani, saudara bisa membaca. Ini serius atau tidak. Nah Bapak Ibu saudaraku, kita masih punya hari, minggu, bulan, tahun-tahun ke depan. Kita masih punya waktu ke depan. Supaya kita bisa diberkati Tuhan saudaraku. Hidup ini tragis. Yang nanti akhirnya kematian, saudara. Itu kematian kita sendiri. Atau kematian orang yang kita cintai. Coba saudara bayangkan, karena ini pasti terjadi. Bayangkan, dan ini pasti terjadi. Pasanganmu atau saudara sendiri akan meninggal dunia. Saudara akan duduk di samping peti orang yang kau cintai. Atau orang yang kau cintai duduk di samping peti di mana engkau akan terbaring di situ. His life, ini hidup. Tetapi masih ada kehidupan di balik kubur kita. Yang kita kenal langit baru, bumi baru. Hidup ini menjadi tidak tragis ketika kita memiliki pengharapan. Di bumi memang hidup tragis. Tapi kita menyongsong dunia di mana tidak ada ketragisan. Tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada proses penuaan, tidak ada masalah, tidak ada kuburan, karena tidak ada kematian. Kita menyongsong dunia akan datang itu, saudaraku. Dan inilah pilar dari gereja kita, kesucian hidup, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab untuk memaksimalkan semua potensi. Hari ini kalau Bapak Ibu merasa tidak diberkati, jangan salahkan orang. Jangan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Dan berkata, aku mau bertobat. Katakan amin. Saya masih bertobat. Tiap hari saya masih bertobat dan terus mau berubah. Saya mengajak saudara juga bertobat dan terus bertobat. Hidup ini tragis Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Tapi kita bisa menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sehingga kita bisa menikmati apapun yang menjadi porsi kita. Bahkan dalam kekurangan kita bisa berkata bisa dilewati. Tapi kita bisa berkata bisa dilewati kalau kita pantas mendapat perlindungan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita layak dijagai oleh Allah, yaitu kalau kita hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Dan di ujung di hari hidup kita, ketika kita terbaring, tubuh kita terbaring, tetapi roh jiwa kita kekal. Katakan amin. Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Hidup menjadi simpel. Hidup menjadi sederhana. Dan kita bisa menjalaninya bersama Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berharap kebahagiaan dari dunia ini. Kalimat yang sering saya gunakan, hidup suci, tak bercacat, tak bercela, dan tidak mencintai dunia. Fokus kepada Tuhan dan kerajaannya, langit baru, bumi baru. Seriuslah saudara, sungguh-sungguhlah, seiring dengan perjamuan kudus yang kita akan lakukan hari ini. Kita mau bertobat. Jangan saudara keluar dari gereja ini atau menyelesaikan kebaktian ini tanpa pertobatan. Mungkin Anda tidak punya kesempatan lain waktu. Mungkin ini kesempatan terakhir saudara bertobat. Kalau saudara tidak bertobat, tragisnya hidup ini akan berlanjut di kekekalan yang jauh lebih tragis dari hidup di bumi ini. Jangan main-main. Amin. Terpuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita naikkan pujian atas satu bukit jauh dari sini. G.
atas satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. di sana. Tuhan, ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Nake Mose, nake Mose. Ku ingat cintanya yang besar. Tuhan, Aku datang pada salibnya. sana ku dapat ampun. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Aku datang pada salibnya. Kamasito sinusiku paratas. Aku dapat ampun dosa. Biar musik mengalun. Saudara, jangan makan dan roti anggur serta perjamuan kudus ini. Jangan makan roti dan anggur perjamuan kudus kalau engkau tidak berhenti berbuat dosa. Jangan melecehkan korban Tuhan dengan hidup dalam dosa. Hari ini Tuhan membuka tangan untuk menyambut saudara kembali. Ini jalan berkat. Jalan saudara memperoleh perlindungan. Jalan saudara memperoleh jalan keluar dari berbagai masalah. Menjadi kekasih Tuhan. Hidup tragis, tapi kita bisa melewatinya. Dan kita akan sampai di langit baru, bumi baru. Ingat saudara, hidup suci. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jangan mengharapkan kebahagiaan dari dunia. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Dan dalam kekurangan pun saudara berkata, bisa dilewati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ku ingat cintanya yang besar. Kalasinus, Tamaramasinus. Dapat ampun dosa. Biar musik melantunkan pujian ini. Saudara pegang roti dengan tangan kanan dan anggur dengan tangan kiri. Bapa di dalam surga, kami percaya 2000 tahun yang lalu Bapa mengutus putramu yang tunggal bagi kami. Menderita mati di kayu salib
Roti dan anggur yang kami angkat ini menunjuk tubuh dan darah putramu, ya Bapa. Berkati roti anggur perjamuan kudus ini, agar menjadi alat anugerah, memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Atas roti anggur perjamuan kudus, di tangan anak-anak Allah ini, turun berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menjadi roti anggur perjamuan kudus yang diberkati Tuhan. Turunkan tangan saudara, ikuti apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus, aku percaya dan aku menerima, aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi, melayani bagi Tuhan selama-lamanya. Kita naikkan referennya pujian ini, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Ku ingat cintanya yang besar. Nakamasitose. Aku datang pada salibnya. Bapa Salahku dapat ampun dosa. biar musik pelan-pelan. Saudaraku, angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kita ini menunjuk tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami, terima kasih. Rasyena hatala masyakur. Nimalama kamarala matosini. Ku datang pada salib itu sambil mengangkat cawan anggur. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Ya ku datang pada salibnya,
angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur ini menunjuk darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.